Di mana-mana ada bahaya. Siapa yang dapat menjamin kalau tukang cukur ini hanya akan menapikan kodek dan jenggotku? Bagaimana kalau dia akan menorehkan pisaunya ke leherku? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk pergi potong rambut di sembarang tempat, karena berhubungan dengan tukang cukur yang tidak dikenal, setiap saat bisa berarti memotong leher. Apalagi kita pernah dengan tidak sengaja menyakiti perasaannya, tidak menyahut waktu ia menyapa, atau bahkan kita lupa membayar hutang waktu kita bercukur yang lalu. Dengan pikiran seperti ini, aku tidak berani untuk pergi potong rambut. Aku tidak lagi pernah membiarkan tukang cukur untuk memegang pisau, apalagi di sekitar leherku. Bukan hanya tukang cukur, di setiap sudut, di mana-mana ada bahaya. Coba apa jaminannya? Ketika kita sedang makan makanan di restoran, koki itu tidak akan memasukkan racun tikus ke dalam makanan kita. Jaminan apa yang ada di jalan raya bahwa mobil yang ada di depan atau di belakang tidak akan menggilas kita? Dan jaminan apa yang bisa kita andalkan ketika kita sedang berada di dalam bus dan mobil bus itu tidak akan membelokkan ke dalam jurang? Dan jaminan apa yang bisa kita andalkan ketika dokter-dokter tidak lagi memberikan obat penyembuh, tapi ramuan kimia yang merangsang kanker ganas di tubuh kita? Dan jaminan apa yang membuat kita aman di dalam rumah, bahwa kabel listrik tidak akan dicopot oleh tikus dan menyengat kita yang sedang enak-enakan tidur di mana-mana? Di mana-mana, di mana-mana, baik di rumah, di sekolah, di jalan raya, di kantor, atau bahkan di WC. Selalu ada bahaya yang mengintai kita. Kita hidup tanpa perlindungan diri, dan kita harus melindungi diri. Dan satu-satunya jalan adalah melarikan diri. Aku menyendiri dan mempersenjatai diri dengan rasa was-was. Bahkan aku mencurigai diriku sendiri. Siapa yang dapat menjamin bahwa aku bisa dipercaya? Karena aku terdiri dari otak, rasa serta bawah sadar yang sering di luar kontrol. Ketika bawah sadar sudah mengamuk, kesadaran akan lumpuh. Dalam keadaan seperti itu, aku bukanlah manusia lagi. Setiap saat aku bisa menjadi jagal. Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan mengambil pisau makan di restoran, lalu menusuknya ke lambung orang yang sedang makan di sebelahku? Siapa yang dapat menjamin aku tidak akan berkata bohong? Sialan, ketika seorang pejabat diberi penghargaan sebagai putra negara terbaik, siapa yang dapat menjamin aku tidak akan mengambil pistol yang ada di pinggang seorang polisi lalu menembakkannya kepada siapa saja yang ada di jalan?
Tidak ada jaminan. Tidak ada perusahaan asuransi yang berani menanggung. Dan karenanya, tidak ada gunanya bersosialisasi dalam pergaulan di ruang publik. Tidak ada gunanya kita berhubungan dengan manusia lain. Tidak ada gunanya kita hidup bermasyarakat. Sudah jelas bahwa kehidupan bersama ini yang menjadi langkah awal yang memasukkan kita ke dalam bahaya. Hentikan semuanya. Tebarkan tirai gelap yang tidak dapat ditembus oleh mata siapapun, yang tidak bisa didobrak oleh bahaya macam apapun. Lalu aku menyedih, tapi dalam keadaan sepi, sunyi, hening. Pengasingan diri tidak memberi jaminan. Bahaya itu sudah bersarang di dalam hati. Hei, jangan main-main. Aku tidak perlu bantuanmu. Jangan mancing-mancing. Hei, siapa bilang aku mau undi? Aku bukan orang frustasi. Pergi sialan. Hei, hei, bahaya sudah di mana-mana. Kita sudah dikepung. Hidup hanya akan menunda kekalahan, kata Jainuddin Amar. Aku akan ambil jalan pintas. Hanya kau Agah Buaro, hidup ini akan aman karena kita lebih berbahaya. Tapi tiba-tiba aku ditanya, apa jaminan kamu sudah bebas dari bahaya? Bagaimana cara kamu menghentikan bahaya yang berasal dari jantungmu sendiri? Bagaimana kalau dalam ruang isolasi ada nyamuk demam berdarah, lala sese, flu burung, virus Deborah, ada hantu, setan, iblis? Mana yang kamu takutkan? Berbahaya atau dikepung bahaya? Hei, siapa itu yang bertanya? Aku tidak takut. Bagaimana bila aku tidak bisa takut? Ya, itu yang aku mau. Apakah kamu bisa hidup tanpa ada ketakutan? Bukankah bahaya yang menakutkan itu yang membuat kamu tetap hidup? Tolong!